Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam ini kita boleh kembali bersatu dalam persekutuan doa malam ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa setiap anak-anaknya akan luput dari masalah. Tuhan Yesus juga tidak pernah berjanji bahwa setiap orang percaya kebal terhadap virus corona. Tapi satu hal yang ia janjikan bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan pertolongan, dan Tuhan menggendong kita domba-dombanya. Karena Dia adalah gembala yang baik, Ia menyertai kita ketika kita melewati semak berduri dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita anak-anak yang percaya kepadanya adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita yang telah diberkati malam ini, kita boleh bersama-sama menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita satu hati dalam doa sebelum kita memulai persekutuan doa kita. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami sekali lagi boleh diberikan kesempatan anugerah-Mu yang terindah untuk bersama-sama dengan saudara seiman meskipun lewat Zoom. Kami boleh satu hati untuk memohon doa kami kepadamu. Kami boleh satu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami mau menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara, biarlah kami boleh bertemu dengan Engkau dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kembali mengingat ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Firman Tuhan malam ini akan dilayani oleh Evangelis Pinje. Waktu dipersilahkan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan
beri kesehatan. Kami rindu senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Saat ini kami mau renungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina ini, supaya apa yang dia beritakan itu adalah kebenaran-Mu sendiri, sehingga Bapak Ibu yang dengar mereka bisa mengerti dan mau lakukan kebenaran-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat sebagian firman Tuhan. Terambil di Yohanes 10 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, Akulah gembala baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dari firman ini yang kita baca, kita renungkan ya satu tema, yaitu gembala yang baik memberikan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di Lukas 15 ayat 4 sampai 7, di situ Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Siapa kalau dia punya domba ada 100 ya, hilang satu, dia tidak tinggal cepat-cepat meninggalkan 99 ekor dombanya di padang gurun dan cepat-cepat pergi cari domba yang hilang. Sampai dapat dengan senang sukacita dia taruh ya dombanya di bahunya, langsung dia lari pulang. Sampai di rumah dia panggillah sanak saudaranya, ya tetangga-tetangganya, mari bersukacita dengan saya karena domba yang hilang itu ya sudah ketemu. Ya. Dan di ayat 7 kita perhatikan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah Bapak Ibu, dari firman ini, peumpamaan ini, kita boleh perhatikan Yesus adalah gembala yang baik itu. Gembala yang baik punya 3 keunggulan, 3 karakteristik ya. Pertama kita bisa dapat di Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Gembala yang baik itu dia sangat-sangat mengasihi dombanya. Selalu ya membimbing ya, hantar dombanya ya, dan tahu keperluan dombanya. Jadi dombanya tidak pernah ada kekurangan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Di dalam kehidupan kita setiap orang ya, Tuhan beri kebutuhan, tidak ada kekurangan di dalam sangan dan pangan kita ya, itulah Tuhan kita ya. Gembala yang baik, pertama dia sangat mengasihi dombanya ya, sehingga dombanya tidak ada kekurangan. Kedua ya, ayat 3 dan 4, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, dengan firman Tuhan senantiasa Tuhan menyegarkan jiwa kita, supaya dan dengan senantiasa dia menuntun kita supaya kita jalan ke jalan yang benar. Ya, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ya, dengan kebenaran dia terus pimpin kita. Nah, sekalipun ya kita berjalan dalam lembah kekelaman,
meskipun kadang kita bisa jatuh, ya, kita tidak hati-hati, kita bisa dalam kekelaman, susah, menderita, ya. Di sini mengatakan kita tidak takut bahaya, karena tongkatnya, kalau kita baca ya di ayat 4, karena tongkatnya dan gandanya selalu menghibur aku. Ya, Tuhan selalu menyertai kita, ya, menolong kita. Jadi kita tidak usah takut, ya, kita aman di dalam Tuhan. Ketiga, gembala yang baik itu, ya, dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, ya, ayat Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik. Dia sangat-sangat mengasihi umatnya, yaitu kita semua, ya. Jangan katakan 100 domba hilang satu, 1.000.000 domba hilang satu, dia juga tidak rela, karena dia sangat mengasihi kita semua, ya. Kita semua adalah biji mata Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Inilah gembala yang baik, punya 3 ciri khas, ya, punya 3 karakteristik, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, di tahun 2021 yang lalu, ya, karena dia kasih kepada kita semua, ya, dunia, ya, maka dia rela mengorbankan nyawanya yang berharga itu, mati di kayu salib, cucurkan darahnya, ya, untuk menanggung dosa-dosa manusia, supaya kita semua, ya, tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita mau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah terima Tuhan jadi juru selamat kita masing-masing, karena kita sudah dapat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Permisi tanya, apakah, ya, ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah hidup tidak binasa, ya, melainkan dapat hidup kekal. Apa sampai di sini saja sudah cukup? Ya, tentu tidak, karena masih ada misi yang Tuhan mau kita kerjakan, mau kita lakukan, ya. Di Matius 28 19 sampai 20 ini perintah Tuhan untuk kita memberitakan Injil ke seluruh bangsa ketika kita sudah diselamatkan, ya. Pertama, pergilah ke seluruh dunia, tentu juga termasuk orang-orang yang kita kasihi. Kita mau beritakan Injil kepada mereka, ya. Saudara kita, ya, sanak keluarga kita, family kita, siapapun dia yang masih di luar keselamatan, pintu keselamatan, ya, kita mau beritakan Injil, sebarkan Injil keselamatan kepada mereka, bahwa umat manusia dapat diperdamaikan dengan Allah, bawa harapan baru sampai ke ujung bumi, ya. Kedua, mau membaptiskan mereka, supaya orang-orang yang sudah mau percaya Tuhan jadi juru selamat mereka dibaptis dan dapat masuk ke dalam nama Tuhan. Ketiga, kita mau mengajarkan mereka senantiasa mematuhi
kebenaran firman Tuhan, ya, mau jadi murid Kristus yang setia sampai mati. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, inilah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu, kami juga sudah dengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kita, mau korbankan nyawanya untuk menanggung segala dosa kita, sehingga kita tidak binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami yang sudah mau terima Tuhan, yang sudah diselamatkan. Kami mau taati perintah Tuhan, ya, kami mau pergi seluruh bangsa jadi saksi-Mu, memberitakan Injil kepada orang-orang masih di luar pintu keselamatan. Tuhan, kami lihat saat-saat ini dunia sedang dalam menderita, ya, sedang menderita, sedang menangis, sedang susah. Selain ada bencana alam, musibah, kesulitan melanda dunia. Saat ini juga seluruh dunia manusia sedang nyawanya diancam oleh COVID-19 dan varian India yang menakutkan, yang tidak kelihatan namun yang gampang merebut nyawa manusia dengan tidak sempat diobati. Saat ini boleh katakan banyak orang ya di luar sana, mereka sangat kekhawatiran, mereka sangat takut, mereka sangat stres. Mereka tidak tahu mau umpet kemana baru rasa bisa aman. Mereka patah semangat, mereka seperti orang yang tidak punya pengharapan dan masa depan. Bapak Ibu, marilah kita yang sudah diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, inilah kesempatan yang baik. Selagi kita punya waktu, ya, sehat, mari kita mau pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih di luar pintu keselamatan. Doakan mereka dengan tekun. Roh Kudus menggerakkan hati mereka sehingga mereka mau terima Tuhan Yesus jadi juru selamat mereka dan mereka diselamatkan. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada tentram. Di dalam Tuhan ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghibur Tuhan, penyembuhan Tuhan, dan juga ada pengharapan, ada keselamatan, juga kita dapat hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kita tidak usah takut, meskipun satu hari kita meninggalkan dunia yang fana ini, tetap kita sudah dapat hidup yang kekal. Kita mau beritahu kepada mereka, serahkan semua beban berat
letih lesu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena di dalam Tuhan, Tuhan akan beri kelegakan. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memeluk kita erat-erat. Memberi kita kekuatan melewati semua kesulitan, penderitaan yang kita alami. Jadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah setiap kami, Bapak Ibu yang hadir, bisa jadi saluran berkat kepada orang-orang yang masih di luar pintu keselamatan. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Evangelis Pince. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah berlipat, dan kita anak-anak Tuhan boleh sebagai pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Pertama, kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah kita berdoa untuk kesejahteraannya, kita berdoa untuk para pemimpin negara, untuk menteri-menteri dan kabinet-kabinet yang ada. Mari kita satu hati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bangsa Indonesia. Kami boleh tumbuh bersama dengan saudara seiman di wilayah ini. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintahan. Tuhan, tolong berikan mereka hikmat kebijakan sehingga mereka boleh mengambil dan menjalankan setiap keputusan untuk memajukan kesejahteraan bangsa kami. Tuhan yang boleh menolong mereka boleh satu hati, mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, boleh sungguh-sungguh Tuhan menjalankan tanggung jawab mereka untuk kedamaian dan keadilan bagi bangsa kami. Tuhan yang boleh memberkati juga para dokter, tenaga medis yang mengambil peran di dalam pemulihan rakyat yang terkena dampak. Tuhan, ampunilah dosa bangsa kami. Tuhan yang boleh berbelas kasih kepada bangsa kami dan juga kepada setiap kami yang sering melakukan hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajarkan supaya rakyat ingat akan protokol kesehatan. Biarlah setiap kami rakyat Indonesia boleh disiplin menjalankan setiap peraturan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, mari kita berdoa untuk hamba Tuhan, penginjil, penatua, diaken, guru sekolah minggu, dan aktivis yang ada di gereja kita. Mari kita satu hati. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, pengerja yang telah Engkau percayakan untuk menolong kami domba-dombamu, untuk mengajar kami domba-dombamu, untuk membimbing kami Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Dimanapun mereka Kau tempatkan, mereka boleh terus dipakai secara luar biasa dalam pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan juga ingat akan guru-guru sekolah minggu, akan diaken, akan penatua. Biarlah mereka boleh satu hati, boleh terus menjadi teladan bagi jemaat kami. Tuhan, kami ingat akan pendeta Andi. Tuhan berkati keluarga dan pelayanannya. Untuk pendeta Matius Tukiran, Tuhan ingat akan keluarga dan juga pelayanannya. Tuhan, kami berdoa untuk pendeta Lydia. Tuhan berkati kesehatan dan pelayanannya. Untuk Evangelis Sifra, Evangelis Desi, Evangelis Ivan, Evangelis Kezia Yunita, Evangelis Pince. Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa sebagai saluran berkat bagi kami jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk guru-guru, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Untuk para aktivis Tuhan dimanapun mereka Kau tempatkan tempat kerja, di dalam lingkungan rumah, Tuhan tetap berikan mereka kesempatan untuk boleh bersaksi demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yang ketiga, mari kita bersama-sama berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, jemaat usia indah, ataupun jemaat yang terinfeksi COVID-19. Mari kita satu hati. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang jatuh sakit karena usia. Tuhan berkati, memberikan mereka pemulihan, terlebih iman mereka Tuhan kuatkan. Ada juga jemaat yang harus terinfeksi COVID, mereka harus diisolasi, baik mandiri maupun di rumah sakit. Tuhan, berikanlah mereka iman yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berseru dan berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kami. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat yang karena infeksi penyakit mereka semakin hari semakin lemah kondisinya. Tuhan ingat, Tuhan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui alat-alat medis, biarlah mereka hari lepas hari mereka boleh dipulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, Tuhan yang boleh memulihkan mereka dengan bibir-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita berdoa untuk pergumulan jemaat, mungkin dalam pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, kuliah, ataupun pergumulan mereka pribadi. Mari kita berdoa untuk jemaat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat kami dalam pergumulan mereka, mungkin dalam rumah tangga mereka. Tuhan, hubungan antara suami, istri, anak, orang tua, Tuhan tetap memberikan hubungan yang baik, yang harmonis di dalam Tuhan. Berkati juga pergumulan jemaat dalam mendapatkan pekerjaan ketika mereka harus diberhentikan dari pekerjaan yang lama. Berikan mereka hati yang terus boleh berseru kepada Tuhan, tidak putus asa, boleh mencari, mendapatkan pekerjaan yang baru di tempat yang lain. Tuhan juga boleh memberkati pergumulan jemaat dalam pendidikan. Ketika anak-anak kami, cucu-cucu kami harus sekolah melalui jarak jauh, tidak tatap muka, Tuhan tetap berikan mereka hati yang mau belajar dan sungguh-sungguh mengambil kesempatan ini untuk boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami panjatkan doa kami yang tidak sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali menaikkan satu pujian. 这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你。 你的恩典如真心，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。 这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷， 他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。
Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup doa malam ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini persekutuan doa malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.